Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga kini masih diserbu warga. Mereka antre sejak dini hari demi mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan. Antrian panjang para wajib pajak di hari kedua pasca libur Lebaran masih terus terjadi. Kepadatan wajib pajak ini terjadi karena kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tentang penghapusan denda dan pajak kendaraan yang terlewat. Bahkan, para pembayar pajak datang sejak jam 3 dini hari dan antri hingga ke lantai. Dari pagi, dari jam 4 sini, subuh, ngantri. Terus sekarang belum kelayanin. Iya, baik kelayanin. Kan di fotokopi juga ngantri juga. Terus ini apa? Nanti lagi sini. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor mengklaim wajib pajak membludak hingga 500%. Pada saat sebelum program atau kebijakan penghapusan tunggakan pajak dendanya yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2025 sebelum Lebaran, rata-rata untuk pengunjung atau masyarakat yang datang ke sini rata-rata sebelumnya adalah 2.000 sampai 500 orang atau transaksi. Warga berharap ada posko pelayanan lain selain di Samsat Kabupaten Bogor karena jarak yang ditempuh warga cukup jauh. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret lalu. Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan. Dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum. Dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempertahankan eksistensi sebagai daerah penyangga pangan nasional, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus memasifkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Hal tersebut disampaikan langsung Herman Deru saat acara panen raya bersama Presiden Prabowo secara virtual.
menggunakan teknologi alat mesin pertanian bersama Bupati Oki Muchendi Mahzareki dan anggota DPD RI Ratu Teni Leriva. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan panen raya tanaman padi pada lahan persawahan seluas 485 hektar yang berada di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya ini digelar serentak bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 14 provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam agenda ketahanan pangan. Herman Deru menyebut untuk mewujudkan kemandirian pangan diperlukan semangat untuk menjaga eksistensi Sumsel sebagai 5 daerah tertinggi penyumbang produksi beras nasional dengan memasifkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga harus berinovasi memanfaatkan lahan yang ada sehingga serapan Sumsel akan berkontribusi lebih besar sebagai provinsi penyumbang pangan nasional. Selain itu, Herman Deru juga mendorong program Bendungan 3 di Haji segera diselesaikan untuk peningkatan irigasi petani. Tentu ini menjadi semangat bagi petani karena banyak regulasi dan kebijakan nasional yang sangat berpihak kepada petani. Kemudahan pupuk, harga gabah yang dijadikan 6.500 ini tentu akan juga mengoptimalkan para petani yang ada untuk meningkatkan produksinya di lapangan. Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyerahkan bantuan rotator dan benih dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani secara simbolis. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Kanopi parkiran bus tinggi 10 meter yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur roboh diterpa angin kencang. Akibat peristiwa tersebut, ruas tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma sempat tidak bisa dilalui akibat tertutup oleh kanopi. Robohnya kanopi berbahan baja ringan ini menutup ruas jalan tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Sejumlah petugas kepolisian, BNN dan Jasa Marga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi kanopi ke pinggir ruas tol. Saksi mata menyebut tiba-tiba saja kanopi yang digunakan sebagai penutup parkir kendaraan ini terbang setelah tertiup angin kencang. Kanopi itu juga sempat mengenai satu kendaraan yang sedang melintas meski tidak sampai menimbulkan korban. Dari sini kenceng banget sana, terus habis itu langsung ada suara krotok, taunya kanopinya itu terbang ke tol itu. Itu kanopi apa Pak? Kanopi bis. Buat tutupan bis? Parkiran berarti Pak? Parkiran. Oh. Tadi berarti kondisinya bagaimana Pak pada saat kanopi itu terbang? Sempat nutup ruas jalur? Kita nggak kelihatan soalnya di sini debu semua juga. Di sini kan debu semua, kita aja nutupin semua, nggak bisa. Kanopi akhirnya berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dari tengah ruas tol. Sementara akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang kendaraan dari arah Pancoran menuju Halim. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih pendekatan negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi PAKPOK atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi PAKPOK pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya bisa 17 miliar, surplus kita 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh
minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Pok. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk membuka seluas-luasnya kuota impor. Tidak boleh ada lagi monopoli impor di Indonesia. Izin impor pun harus dipermudah. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Nggak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DIAN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara itu pengenaan tarif impor Amerika Serikat ke 60 negara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merubah tatanan ekonomi dunia. Mantan Direktur Bank Dunia ini menilai tindakan Trump telah membuat teori-teori ekonomi konvensional menjadi tidak relevan dan kondisi dunia penuh ketidakpastian. Dalam waktu 1 bulan, dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini. Mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini.